Menkominfo Johnny G. Plate hari ini tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di Kejagung karena menghadiri kegiatan acara Hari Pers Nasional di Medan. Plate terlihat mendampingi Presiden Jokowi selama rangkaian acara. Ketidakhadiran Johnny G. Plate dalam pemeriksaan pun telah dikonfirmasi Kejagung. Kita beri tepuk tangan yang paling... Kejagung mengonfirmasi jika Menkominfo Johnny G. Plate telah mengirimkan surat alasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai saksi di Kejagung hari ini. Kejagung menyebut Menkominfo Johnny G. Plate meminta agar pemeriksaan dirinya sebagai saksi kasus BTS dilakukan pada 14 Februari pekan depan. Saudara Plate dijadwalkan dipanggil sebagai saksi hari ini, namun dari surat yang disampaikan Sekjen Kemenkominfo disebutkan Plate tak bisa hadir karena mendampingi Presiden di puncak Hari Pers Nasional. Sementara pada 13 Februari, Plate juga berhalangan karena harus menghadiri rapat kerja bersama DPR. Plate pun meminta agar waktu pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS di Kominfo dilakukan pada 14 Februari 2023. Saudara, saat ini Kejagung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Diduga potensi kerugian negara dalam kasus ini bisa mencapai 1 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate, kita terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Pak Ketut, kenapa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate perlu diperiksa dalam kasus ini? Jadi begini, bahwa keterangan beliau sangat penting dalam rangka membuka perkara ini sangat seluas-luasnya. Apa yang ingin didalami dengan pemeriksaan Johnny G. Plate? Oleh karena beliau di samping sebagai kepala Satker. Pak Ketut, Apa Mas? Pak Ketut, sejumlah saksi sudah diperiksa sebelumnya, sebelum pemanggilan Mohon Menkominfo. diulang Mas pertanyaannya. Pak Ketut, apa yang ingin didalami dengan pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus ini? Begini, untuk materi pemeriksaan tentunya kami tidak akan menyampaikan secara vulgar karena itu adalah konsumsi proses penyidikan ya. Akan tetapi bahwa kenapa yang bersangkutan harus diperiksa oleh karena memang kedudukan beliau itu adalah sebagai ketua Satker yang bertanggung jawab langsung terhadap pengadaan BTS 4G ini Mas. Pak Ketut, sebelumnya sudah memeriksa sejumlah saksi di luar 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung. Apakah benar salah satunya adalah adik dari Menkominfo? Saya sudah mendapatkan data dari teman-teman penyidik Jampitsus bahwa sampai saat ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 saksi dan sudah melakukan satu pencegahan tersebanyak 23 saksi. Ya, salah satunya memang adiknya beliau kami periksa sebagai saksi, Mas. Pak Ketut, sebelumnya terkait dengan penyidikan kasus ini, apakah sudah ada melakukan penggeledahan di kantor Kemenkominfo dan apa hasilnya? Kami sudah melakukan satu penggeledahan di 2 tempat ya, salah satunya ya memang ada di Kementerian Kominfo dan salah satunya juga di beberapa tempat yang perusahaan ya. Hasil-hasil yang sudah kami sita itu berupa beberapa dokumen terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk dokumen-dokumen kontrak dan termasuk juga yang kami sita adalah barang bukti elektronik. Pak Ketut, proyek
BTS 4G ini adalah proyek yang cukup besar dengan nilai proyek yang cukup besar, belasan triliun. Lalu dengan dugaan korupsi ini berapa potensi kerugian negara dalam kasus ini? Eh, Ini masih sedang berjalan ya antara kami dengan tim BPKP untuk melakukan koordinasi mengenai jumlah kerugian negara secara real ya. Sementara memang dari teman-teman penyidik memperkirakan bahwa kerugian negara kurang lebih masih 1 triliun dari 10 triliun proyek yang dilaksanakan. Dan memang proyek ini sangat strategis karena untuk kepentingan daerah-daerah yang terluar, Mas. Oke, Pak Ketut, dari 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, salah satunya adalah pihak dari Bakti Kominfo. Lalu apakah ada potensi tersangka tambahan dalam kasus ini nanti? Dari 5 yang kami tetapkan dan sudah kami lakukan penahanan ya, kemungkinan untuk penambahan dari tersangka itu sangat terbuka, Mas. Itu tergantung dari hasil pemeriksaan teman-teman di penyidik Jampitsus. Oke, Pak Ketut, hari ini tidak hadir Johnny G. Plate, Menkominfo dalam panggilan pemeriksaan. Kapan akan dijadwalkan ulang? Hari ini memang akan dijadwalkan jam 9 tadi pagi, tetapi kami menerima surat dari Sekjen Kemeninfo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena mengikuti acara puncak Pes Nasional di Medan. Kemudian alasan yang kedua, tanggal 13 Februari 2023 di hari Senin, beliau mengikuti rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, ya, dan beliau sanggup untuk hadir di Kejaksaan tanggal 14 Februari 2023 di hari Selasa, Mas. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejagung sudah berbagi di Kompas Petang.